Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gio Satriani, dalam video pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita masih belajar tentang basic grammar ya, dan kita akan melanjutkan materi tentang kata kerja atau verb. Apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum itu saya ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menonton video dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Alright, kita langsung masuk pada materi Lesson 3 Verb, kata kerja. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu kata kerja ya, apa itu verb, dan pembagian yang ada beberapa pembagian pertama ya, yaitu berdasarkan sifatnya ada action dan reaction, dan berdasarkan jenisnya ada transitif dan intransitif. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas? Sekarang kita akan membahas pembagian verb yang ketiga, yaitu berdasarkan bentuknya. Oke, ini sebetulnya cukup mudah ya. Berdasarkan bentuk ini ada apa saja berdasarkan bentuk? Nah, yang pertama ada verb one, verb satu ya. Sebetulnya dalam bahasa Inggris itu tidak ada istilah verb one ya, tapi kenapa kita mengenal istilah verb satu? Nah, ini adalah cara dari guru-guru kita dulu untuk memudahkan agar kita ingat ya, agar kita ingat tentang bentuk-bentuk verb. Akhirnya dibuatlah istilah verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Nah, kalau teman-teman buka buku-buku grammar berbahasa Inggris, itu istilah verb 1 itu bukan hal yang lazim ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman pernah menemukan. Nah, tapi sejauh ini saya belum pernah menemukan ada istilah verb 1 begitu ya. Terus apa dong istilahnya dalam bahasa Inggris? Nah, jadi verb 1 itu istilahnya adalah present simple ya, present simple. Nah, jadi bentuk yang pertama ada verb 1. Oke, saya masih pakai istilah ini untuk memudahkan teman-teman ya. Jadi bentuk yang pertama adalah verb 1 atau present simple. Nah, verb 1 ini dibagi menjadi dua ya. Jadi verb 1 dibagi menjadi dua. Ada bare verb dan juga ada added as verb. Oke ya. Jadi bare verb ini verb yang masih bare. Bare itu artinya telanjang ya. Kalau diartikan secara kamus, bare itu telanjang. Makanya ada bare eyes, mata telanjang. Bare feet, kaki telanjang. Nah, jadi bare verb itu verb yang telanjang. Kenapa disebut dengan verb telanjang? Maksudnya adalah verb yang masih belum berubah dari bentuk aslinya, belum diberi imbuhan apa-apa ya kan. Nanti ada verb itu punya imbuhan ed, punya imbuhan ing, punya imbuhan s ya. Nah, jadi verb itu yang belum punya imbuhan. Jadi seperti mata itu bare eyes, nggak pakai kacamata, nggak pakai lensa gitu ya, nggak pakai aksesoris macam-macam, jadi masih bare. Oke, nah jadi bare verb itu verb yang masih belum berubah dari bentuk aslinya. Nah, atau jika teman-teman ingin lebih mudah mengingat, sebut saja verb asli gitu ya, verb asli. Ada juga yang mengistilahkan base verb begitu ya, verb dasar. Oke, jadi tidak ada masalah. Oke ya, jadi verb 1 dibagi dua. Yang pertama yaitu bare verb, yaitu verb asli. Contohnya Jane will go. Nah, go di sini adalah verb dan dia asli karena belum berubah dari bentuk aslinya ya. Belum menjadi going, belum menjadi goes begitu ya. Nah, ini disebut dengan bare verb. Jadi nanti jika teman-teman sudah masuk pada materi tenses, kemudian ada rumus subject plus verb, ada tanda bare gitu ya. Nah, maka itu verbnya harus verb asli. Kemudian I can sing. Nah, sing di sini bernyanyi ya, ini juga bentuk asli, bukan singing, bukan sings gitu ya. Nah, yang kedua ada added as verb. Ada yang mengistilahkan additional infinitive dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah added as, yang ditambahi s. Nah, jadi verb yang ditambahkan s. Apa itu
ya ini verb yang mendapatkan akhiran s atau es. Misalnya pada kata Jane goes every day, ya. Kalau contoh yang atas tadi kan Jane will go. Nah, sementara ini Jane goes. Go-nya sudah nggak asli. Dia sudah ada aksesorisnya, yaitu es yang menjadi goes. Bacanya goes, gitu ya. Contoh yang lain, Matthew always sings. Nah, sings ini juga sudah nggak asli karena sudah ada akhiran s-nya. Nah, ini yang disebut dengan added s, ya. Alright. Nah, itu dia verb 1. Jadi verb 1 dibagi menjadi 2, yaitu bare verb, verb yang masih asli, belum berubah, belum ada imbuhannya, dan added s verb, ya, atau verb yang sudah ketambahan akhiran s atau es. Membedakan s dan es itu nanti sama dengan materi yang sudah teman-teman tonton di video sebelumnya, membedakan s dan es pada kata benda jamak itu, ya. Nah, jadi aturannya sama. Alright, nah sekarang berikutnya masih berdasarkan bentuk yang kedua, yaitu verb 2. Tadi ada verb 1, sekarang ada verb 2. Atau istilah dalam bahasa grammar yaitu past simple, ya. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu verb 3. Nah, ini saya jadikan berurutan, ya. Verb 2, verb 3. Verb 3 disebut dengan past participle. Nah, verb 2 dan verb 3 ini dibagi menjadi 2. Oke, nah jadi pembagiannya sama, ya. Jadi verb 2 dan verb 3 ini dibagi menjadi 2, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan dan irregular verb kata kerja yang tak beraturan. Kenapa disebut dengan beraturan dan tak beraturan? Nah, yang pertama, regular verb, verb yang beraturan adalah verb yang berubah dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 dengan akhiran ed. Nah, jadi dia teratur, ya. Misalnya pada kata clean, verb 1 clean, verb 2-nya cleaned, verb 3-nya cleaned. Nanti bacanya bukan cleaned begitu, ya, tapi cleaned. Nah, ini saya baca berdasarkan tulisan untuk memperjelas, gitu, ya. Contoh yang lain, call, verb 1 call, verb 2-nya menjadi called, verb 3-nya juga called, ya. Call, called, called. Nah, ini disebut dengan regular atau beraturan. Sementara irregular verb adalah verb yang berubah dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 tidak dengan akhiran ed. Terus pakai akhiran apa? Tidak jelas, ya, tidak ada patokan. Jadi nggak ada rumusnya. Dia ada yang berubah semuanya. Contohnya misalnya pada kata go. Verb 1 go, verb 2-nya jadi went. Beda jauh, ya. Go menjadi went. Verb 3-nya menjadi gone. Nah, gone mirip dengan verb 1-nya go. Oke, jadi verb 1, verb 2, verb 3 beda semuanya. Ada eat, kemudian ate, eaten. Nah, ini sih seperti berirama, ya. Eat, ate, eaten, ya. Verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Ada yang tidak berubah sama sekali. Misalnya put, ya, meletakkan, put, verb 1-nya put, verb 2-nya tetap put, dan verb 3-nya juga tetap put. Oke, nah jadi nggak berubah sama sekali. Nah, ini contoh-contoh dari irregular verb. Bagaimana saya bisa tahu verb itu regular atau irregular? Banyak baca, ya, banyak baca, terutama pada kata kerja yang paling sering kita gunakan. Nah, itu saja cari bentuk irregularnya, ya, kata kerja yang kita sering pakai. Nah, nanti kita akan terbiasa dengan itu. Oke, ya. Nah, jadi itu berdasarkan bentuk yang pertama ada verb 1, kedua ada verb 2, ketiga ada verb 3, ya, dan verb 2 verb 3 dibagi menjadi 2, regular dan irregular. Sekarang ada satu bentuk lagi, yaitu bukan verb 4 gitu, ya. Nah, tidak populer, tidak lazim kita sebut verb 4, tapi kita sebutnya adalah verb ing. Kalau dalam istilah bahasa Inggris ada istilah verb ing, gitu, ya, verb ing. Nah, karena ing itu ya I, N, dan G memang. Istilah lainnya dalam bahasa grammar yaitu present participle. Kalau verb 3 past participle, kalau verb ing present participle.
Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa verb ing ini dibentuk dari verb bear, ya, bear verb itu plus ing, ya. Ya, jadi verb yang bear yang asli ditambahkan ing. Jadi nggak boleh dari verb 2 tambah ing, verb 3 tambah ing, nggak bisa, ya. Jadi harus verb yang asli. Contohnya eat menjadi eating, gitu ya. Go menjadi going, put menjadi putting, gitu. Kita nggak bisa ambil verb 2, go jadi went, ya. Kemudian dikasih ing, wenting, nah tidak ada. Atau verb 3-nya gone jadi goning, nah juga tidak ada, ya. Adanya adalah verb 1 yang asli. Verb 1s juga nggak bisa, ya. Goes dikasih ing jadi goesing, nah nggak ada, ya. Nah, harus verb yang asli atau verb bear-nya, ya, bear verb. Nah, ini put ada tanda bintang, ini ada catatan khusus, ya. Put, kenapa di sini puttingnya itu T-nya di double? Nah, teman-teman harus tahu bahwa kata kerja dengan rumus tulisan CVC, CVC itu konsonan, vokal, konsonan, ya. Dan CCVC konsonan-konsonan, vokal, konsonan. Nah, jika ada dua rumus tulisan ini, maka konsonan keduanya harus digandakan, ya, konsonan di akhir itu, ya. Nah, misalnya ini put, gitu ya, put. Nah, put menjadi putting, ya, putting. T-nya dia di double, ya. Kemudian cut, nah menjadi cutting. Pembacanya sebetulnya biasa aja, cutting, putting. Cuma setelah penulisan T-nya dia di double, ya. Get, nah ini juga konsonan, vokal konsonan, maka menjadi getting, T-nya di double. Kebetulan semuanya ini berakhiran T, ya. Swim, nah ini yang menggunakan rumus konsonan, konsonan, vokal, konsonan, ya. Maka konsonan yang terakhir maksudnya, ya. Konsonan yang terakhir ini dia dirangkap atau di double. Swim, ketika dikasih ing, maka M-nya yang belakang ini menjadi double, swimming. Knits, nah ini baca knits, ya, tulisannya kenit tapi bacanya knits. Nah, ini kan secara penulisan konsonan, konsonan, vokal, konsonan, ya. Maka T-nya dirangkap di double menjadi knitting. Stop juga begitu, konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Stopping, P-nya dia di double. Oke, ya. Nah, jadi itu cara penulisan pada dua karakter spelling, ya, pada kata kerja, yaitu CVC dan CCVC. Kalian ini sering ditanyakan, ya, kenapa di double, kenapa tidak di double. Nah, yang di double itu, ya, ini tadi rumusnya, ya. Oke. Alright. Nah, jadi itu pembagian verb berdasarkan bentuk, cukup banyak, ya. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Dan jangan lupa verb 1 masih dibagi dua, ada pair verb dan added as verb. Kemudian verb 2 dan verb 3 juga dibagi menjadi dua, ada regular, ada irregular. Oke. Nah, kita masih akan membahas tentang pembagian verb lebih jauh lagi dan lebih penting lagi pada video mendatang, ya. Untuk saat ini sampai di sini. Jika teman-teman masih ada yang tanyakan, bisa tulis di kolom komentar, atau jika ada materi yang ingin di request, tulis juga di kolom komentar. Nanti akan saya persiapkan videonya. Alright, ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you.